Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membagikan jawaban aksi nyata modul 10, Semangat Guru 2. Aksi nyata Semangat Guru 2 ini tentang kompetensi non-teknis kurikulum merdeka. Saya, Ibu Dr. Anda Florida Maria Fatima MPD, Guru MP 171, Guru IPA. Tujuan dari video ini yang pertama tentunya untuk Bapak Ibu sekalian yang sedang mengerjakan platform Merdeka Mengajar dalam sekolah penggerak. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai bentuk jawaban aksi nyata pelatihan mandiri pada topik ke-10, Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis kurikulum merdeka pada platform Merdeka Mengajar dengan judul 3 tips dalam melakukan pembinaan yang efektif kepada peserta didik. Dan 3 tips yang penting yang efektif pada peserta didik tentunya pembinaan peserta didik merupakan kegiatan yang ditujukan untuk pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Seperti kita ketahui, tujuan pendidikan nasional ini juga dan merupakan tujuan pembinaan peserta didik yang termuat dalam Permendiknas nomor 39 tahun 2008 pasal 1 yang meliputi pengembangan potensi peserta didik secara optimal, meliputi bakat, minat, dan kreativitas, mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat, memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani. 3 tips dalam melakukan pembinaan yang efektif kepada peserta didik. Yang pertama, membangun trust atau karakter, kompetensi, dan konsistensi. Yang kedua, state of being dan state of mind. Hadirkan dan mendengarkan. Yang ketiga, coaching model. Kita akan bahas yang pertama, membangun trust atau karakter, kompetensi, dan konsistensi. Trust adalah membangun kepercayaan dalam hubungan membutuhkan 2 hal yang penting. Yang pertama, self trust atau kepercayaan terhadap diri. Seorang coach agar layak dipercaya harus membangun kepercayaan terhadap diri. Kepercayaan terhadap diri ini dapat dibangun atas dasar 2 prinsip, yaitu 1 karakter, 2 kompetensi. Karakter yang dimaksud adalah seseorang harus memiliki integritas yang berkaitan dengan kontribusi, yaitu seberapa besar dampak dari apa yang guru lakukan dan bagaimana cara guru dapat berkontribusi secara maksimal, serta diperlukan secara intens. Setiap tindakan kita harus memiliki kehendak yang tulus dan tanpa prasangka, sehingga dapat diterima oleh orang lain sebagai bentuk percakapan yang selaras. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi merupakan suatu cakupan dari kapasitas diri yang terbentuk dari proses belajar terus-menerus dan berdampak pada suatu cara berpikir yang seringkali disebut pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Dampak pola pikir bertumbuh pada seseorang adalah memiliki keinginan untuk meningkatkan atau mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Yang kedua, tentunya relation trust atau kepercayaan dalam hubungan. Kepercayaan dalam hubungan merupakan karakter dan kompetensi yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang berlangsung terus-menerus dan konsisten. Perilaku tersebut juga berkaitan dengan istilah walk the talk atau saya melakukan apa yang saya katakan.
Istilah walk the talk memiliki arti bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan perkataan. Yang berikut adalah konsistensi. Perilaku konsisten dapat diwujudkan dengan berbicara apa adanya, menunjukkan rasa hormat pada orang lain, menciptakan transparansi, memenuhi komitmen, dan lain-lain. Yang kedua, 3 tips yang kedua yaitu yang kedua adalah state of being atau state of mind, hadir dan mendengarkan. State of being, kehadiran yang berkaitan dengan tingkat kesadaran seseorang untuk menjadi seperti orang lain. Kehadiran dan kesadaran guru akan menyebabkan terjadinya keselarasan dalam berpikir dan menjadi mudah dalam menetapkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. State of mind, dengan state of mind, murid dengan cepat akan mudah dibentuk dan diarahkan agar memiliki pikiran-pikiran yang kreatif. Selain kehadiran, kemampuan mendengarkan dengan aktif atau active listening menjadi modal penting dalam pembinaan. Hal ini dikarenakan setiap orang butuh perhatian, dihargai, dan didengarkan. Tips yang ketiga, coaching model. Pertanyaan dapat digunakan dalam sesi coaching ini ada beberapa model, diantaranya growth model coaching, coach model coaching, the ID model coaching, dan lainnya. Yang utama dalam coach adalah coach perlu memiliki the coaching mindset atau pola pikir coaching. The coaching mindset terdiri dari client-centered atau berpusat pada klien, curiosity atau rasa ingin tahu, fleksibilitas, mindfulness atau waspada, dan new possibilities atau kemungkinan baru. Pertanyaan merupakan teknik dalam coaching yang dapat digunakan dalam seluruh bentuk model coaching. Pertanyaan yang memberdayakan yaitu 1. Pertanyaan terbuka, mengarah ke masa depan, dan menguntungkan murid. Hal tersebut dikarenakan pertanyaan yang memberdayakan merupakan salah satu sumber perubahan dan pertanyaan yang membangun dan dapat disebut juga pertanyaan yang membuat murid tidak kaku dalam berpikir. Bagian penutup, pembinaan untuk peserta didik diharapkan mampu untuk menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapinya, merangsangnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan memotivasi untuk mengembangkan berbagai tantangan yang dihadapinya di masa kini dan akan datang. Terima kasih, semoga menjadi inspirasi dan motivasi Anda.